Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidatus Solihah, NIM 23203065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran dari matkul e-learning yang dimampu oleh Pak Samsul ke Instagram. Instagram itu berasal dari kata insta yang diturunkan dari kata instan. Nah, nama ini itu terinspirasi dari kamera Polaroid, yaitu jenis kamera yang mampu menghasilkan gambar dalam sekejap ataupun jepretan cepat gitu ya. Ya, secara umum itu dapat dipahami sebagai aplikasi yang berfungsi untuk berbagi informasi ataupun media, untuk berbagi foto ataupun video pada suatu jaringan sosial, serta memungkinkan penggunanya untuk menyimpan konten tersebut. Nah, berdasarkan yang diungkapkan Pak Bambang, Instagram ini itu bisa diartikan aplikasi yang dirancang untuk smartphone sebagai platform sosial media. Nah, aplikasi ini itu termasuk dalam kategori media digital yang fitur media yang bisa dapat menyampaikan informasi secara baik dan beberapa fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan. Ada fitur foto, video, ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu, salah satu aspek dari penggunaan Instagram ini itu kemampuan dalam menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk visual dan audio singkat. Nah, apa sih visual itu? Visual itu bisa berbentuk gambar, animasi, banyak gitu. Melalui fitur gambar, video pendek, reels, story, dan live streaming, hashtag, highlight. Nah, jadi dalam Instagram ini nanti siswa itu dapat tidak hanya membaca ataupun mendengar, tapi juga melihat ekspresi, pelafalan, serta contoh penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Nah, dalam hal ini itu dapat membantu siswa terutama dalam melatih keterampilan istimak, berbicara, ataupun kalam. Nah, yang merupakan bagian mendasar dalam pembelajaran bahasa Arab. Berbagai fiturnya ya. Nah, yang pertama ini, fitur dari Instagram itu berupa postingan ya. Nah, gimana sih postingan tuh? Postingan ini bisa berupa foto ataupun video. Tapi kalau video itu bisa dinamakan reels ya. Kalau postingan itu biasanya rata-rata foto sih. Dan ini ya, ini postingan. Gitu. Ini postingannya. Nah, dalam postingan ini, apa sih manfaatnya dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, jadi dalam postingan ini itu nanti bisa pendidik ataupun guru itu bisa mengasih tugas ataupun menyuruh siswa seperti membuat konten edukasi berbahasa Arab yang berisi mufrodat, penggunaan kalimat ataupun qawaid. Nah, dari situ gitu. Setelah itu kita fitur story ya. Saya lihat karena di sini nggak ada story-nya ya. Kita lihat ke nih, coba. Nah, di mana sih fitur story itu? Nah, di sini fitur story itu yang di profil ini ya. Ini ada lingkaran ini, berarti si pemegang akun ini ataupun si pemilik akun ini membuat story. Jadi bisa kita klik gitu kan. Nah, dari fitur story ini apa sih kegunaannya dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah, kita bahas ya. Jadi dalam fitur story ini nanti guru ataupun pendidik itu bisa menyuruh si peserta didik ini, siswa ataupun peserta didik ini diminta untuk membuat story hasil dari pembelajaran hari ini. Apa sih yang didapat? Seperti hari ini temanya kalam. Coba nanti kalian di rumah memposting Instagram, di IG Pak
pak gurunya nih, semisal. Nah, nanti si peserta didik ini membuat percakapan antara berteman gitu ya, sama temannya tadi, melatih muhadasa dan kosakata si peserta didik ini. Reels ya, di sini ada reels. Nah, di dalam reels ini kita klik ya. Nah, apa sih perbedaannya كبيرة reels بنكهة البيبروني. sama سيكون postingan? السعر 18 دولارا و50 سنتا. شكرا، هذه 20 دولارا واحفظ الباقي. Kalau si reels ini lebih cenderung ke video nih. Ya, dari reels ini bisa dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Arab seperti si guru ini meminta untuk membuat reels postingan IG yang berupa reels. Berarti postingan IG yang berupa reels, postingan IG yang berupa video. Nah, nanti murid nih disuruh apa? Seperti nanti si murid ini disuruh untuk membuat kalimat pendek beserta qawaidnya. Nanti disuruh jelasin seperti adhabu ila suki. Nanti si peserta didik ini menjelaskan adhabu ini kalimat apa, ila ini kalimat apa, ini asuki ini kalimat apa, gitu. Kita beralih ke beberapa fitur yang lainnya ya. Setelah reels kita ke DM. Di mana sih tempatnya DM itu? Nah, di sini katanya direct message, guys. Direct message. Direct message. Apa maksudnya? Nah, dalam direct message ini, apa sih kegunaannya dalam pembelajaran bahasa Arab? Di dalam DM ini nanti si guru itu dapat koreksi ataupun nilai dalam pembelajaran tadi, seperti kamu dalam tugas yang ketiga postingan ini kamu masih kurang semisal kurang apa ya, kurang dalam pelafalan bahasa Arabnya, kosakatanya masih kurang, makhorijul hurufnya juga kurang, ataupun masih kurang dalam lancarnya ngomong bahasa Arabnya juga, ataupun masih ada beberapa kata yang terpotong yang belum jelas dalam pelafalannya. Itu nanti si guru itu dapat menyampaikan lewat DM ini, nanti siswa juga bisa menanggapinya gitu. Nah, setelah selesai dalam fitur DM ini, fitur highlight. Apa sih fitur highlight ini? Kalau biasanya di sorotan gitu ya, tapi di sini namanya highlight. Nah, ini nanti ini ya sorotan itu ya. Sudah tahu ya gimana sorotan itu? Nah, sorotan itu di sini. Ini yang lingkaran-lingkaran ada banyak-banyak di bawah profil ini. Di sini. Saya buka. Kegunaannya kalau diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, nanti jadi di sini kalau kita bahasanya masih kurang dalam itu tadi yang saya jelasin tadi, ya nanti kita bisa mengevaluasi kalau kita membuat tugas yang akan datang, itu kita bisa melihat kita masih kurang ini dalam pelafalannya gini, jadi dapat dievaluasi dari sorotan ini, ataupun juga bisa dapat disimpan materinya situ. Terus kalau besok mau UAS ataupun UTS itu bisa kita review lagi, kayak kita baca-baca apa ya yang kemarin, itu kan tersimpan di sini juga, itu juga bisa. Fitur komentar itu yang jelas itu gimana sih? Ini like, ini komen, ini share. Di sini kita tekan, nah ini munculnya ini. Ini beberapa komentar dari publik itu. Minat, ada yang ingin mengikuti kelas privat gitu. Nah, jadi kalau ini diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab, apa sih fungsi komentar dalam IG itu? Nah, jadi dalam fitur IG ini, dalam fitur IG komentar itu, si siswa itu dapat memberi komentar terhadap postingan temannya. Misal, kamu masih kurang ini, masih kurang lancar dalam pasangan, atau masih kurang mengingat dalam menghafalkannya gitu. Dan sini juga bisa nanti juga komentar, lihat sini juga bisa tuh ya. Nah, setelah fitur komentar kita bisa pindah ke fitur
Kembali lagi nih ke kekurangannya. Nah, kekurangannya pengajar ataupun guru ini tidak bisa mengawasi dalam pemakaian Instagram ini. Tapi beda lagi kalau dibatasi dalam penggunaan handphone ataupun handphone elektronik ini. Bisa kayak gitu. Kalau enggak ya, enggak. Jadi guru ataupun pengajar ini tidak bisa membatasi dalam pemakaiannya. Gitu. Sehingga dapat menimbulkan dampak negatif dari aplikasi kalau tidak digunakan dalam penggunaan yang sesuai. Gitu. Kemudian kelebihannya itu ada beberapa konten kreatif ya, yang berupa visual yang menarik si peserta didik nih. Yang juga dapat memudahkan dan memahami dalam pelajaran. Memudahkan peserta didik yang memahami dalam pelajaran bahasa Arab. Dari sini kita bisa dapat memahami mufradat ataupun kosakata bahasa Arabnya. Yang ini adanya. Karena apa sih yang bisa menarik di sini? Nah, di sini bisa ada beberapa konten seperti konten edukasi yang visualnya seperti gambar. Nah, ini ya gambar, grafik, peta ataupun animasi ya. Jadi seperti yang tadi. Di sini dari fitur ini memang banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini juga bisa menarik. الكبيرة بمكة البيبروني